Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji dan syukur kita naikkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas berkat dan penyertaan-Nya lah kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1 bersama saya Cornelia Junia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan masih semangat mengikuti pembelajaran daring kita pada pagi hari ini. Materi kita hari ini menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif. Ini pertemuan kedua kita untuk bab 2. Ini ada 3 materi yang kita pelajari hari ini, bagian pidato, langkah-langkah, dan menyimpulkan pidato. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, siswa dapat menentukan bagian pidato persuasif. Yang kedua, siswa dapat menentukan langkah-langkah informasi dalam pidato persuasif. Yang ketiga, siswa dapat menyimpulkan isi pidato persuasif. Kita masuk materi yang pertama, bagian pidato. Bagian pidato ini ada 3. Yang pertama, pendahuluan atau pembukaan. Yang kedua, isi pidato. Dan yang ketiga, penutup pidato. Kita mulai dari bagian pendahuluan atau pembukaan. Ini ada pertanyaan, apakah pidato memiliki pembuka yang kuat? Nah, bagaimana cara membuat pembuka yang kuat pada pidato? Ini ada 5 cara. Yang pertama, merebut perhatian audiens melalui pernyataan yang dramatis atau bantuan visual. Pernyataan yang dramatis itu seperti apa? Seperti ini. Apakah kalian tahu bahwa keadaan bumi kita sekarang ini dalam keadaan yang tidak baik? Jika ada pernyataan seperti itu, otomatis orang-orang yang awalnya cuek terhadap kita, mereka akan memfokuskan, mereka akan penasaran kita akan menyampaikan apa. Jadi harus ada pernyataan yang dramatis. Jadi dari seorang orator yang memberikan orasi atau pidato, sehingga bisa menarik perhatian orang-orang yang awalnya tidak peduli dengan si orator ini. Atau bisa ditambahkan dengan bantuan visual, dengan bantuan gambar. Bisa seperti itu, bisa menarik juga perhatian dari audiens. Gambar atau video bisa. Yang kedua, hubungan dengan audiens. Hubungan dengan audiens ini menunjukkan kesamaan atau empati kepada audiens. Kita merasakan hal yang sama. Saya juga merasakan apa yang Anda rasakan. Jadi tunjukkan Anda juga memiliki empati yang sama dengan audiens. Itu dimaksud dengan hubungan audiens. Yang ketiga, kelayakan. Untuk bagian kelayakan ini, tunjukkan bahwa kamu layak berbicara tentang topik sebab pengalaman personal atau profesional yang kamu lakukan. Lakukan dengan tak santun dan berdasarkan data. Tunjukkan bahwa kamu layak berbicara satu topik tersebut. Tunjukkan. Dengan cara apa? Dengan cara kamu menguasai materinya. Bisa kamu tambahkan dengan data-data yang lain. Yang ketiga, yang keempat ya, tujuan. Jelaskan apa harapanmu setelah pidato selesai. Setelah selesai pidato, harapan kamu dengan topik yang kamu sampaikan tadi itu apa? Dan yang terakhir, ini yang kelima, peta jalan. Katakan kepada audiens pokok-pokok pikiran pidato. Kenapa harus disampaikan? Karena mungkin ada beberapa audiens yang tidak menyimak pidato yang disampaikan, sehingga kita bisa menyampaikan nanti membaca lagi di akhir pidato pokok-pokok topik yang kita sampaikan tadi. Baik, kita masuk ke bagian yang kedua. Ini bagian isi. Isi pidato sebaiknya berisi pokok pikiran disertai dengan alasan, meyakinkan atau mendukung pandangan. Susun secara logis, gunakan sumber terpercaya, contoh yang logis dan dikenal audiens. Jadi diusahakan jika kalian memberikan contoh
berikan contoh yang kira-kira audiensnya paham. Oh, mereka yang pernah mengalaminya sendiri atau ada di sekitar mereka. Jadi tidak perlu kamu menyampaikan topik dari luar negeri biar kelihatan keren, tidak. Yang ada hubungannya dengan audiens, ada hubungannya dengan pendengar, sehingga mereka ketika diberikan contoh mereka cepat menangkap apa yang disampaikan oleh orator. Dan yang bagian yang terakhir, penutup pidato. Penutup pidato berisi kesimpulan secara singkat dari hal yang disampaikan. Jadi kamu seperti yang Ibu sampaikan tadi, sampaikan kesimpulan dari isi pidato yang disampaikan supaya ketika ada audiens yang tidak terlalu menyimak, mereka tetap paham dengan apa yang kamu sampaikan. Yang kedua, ini berada di bagian penutup. Permintaan maaf jika terdapat kesalahan. Selanjutnya, jika kita berbicara di depan umum, di akhir pidato kita harus menyampaikan permintaan maaf. Jadi tidak hanya untuk orator, tetapi juga MC juga seperti itu. Jika berbicara di depan umum, di akhir topiknya atau di akhir pembicaranya, jangan lupa menyampaikan permintaan maaf jika terdapat kesalahan kata atau sikap yang kurang berkenan. Dan yang ketiga, salam penutup. Jangan lupa mengucapkan salam yang sesuai dengan agamanya masing-masing. Baik, kita lanjut ke langkah-langkah menentukan informasi dalam pidato persuasif. Yang pertama, ini cara kita menemukan informasi ya. Yang pertama, membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan saksama. Dibaca dari awal sampai akhir atau didengarkan dari awal sampai akhir. Jangan di skip atau dicepat, diklik di bagian mempercepatnya itu seperti kadang-kadang kalau jika kalian menonton materi pembelajaran Ibu, pasti ada salah satu dari kalian ini ada yang men-skip sehingga informasi yang didapatkan menjadi kurang. Ya. Yang kedua, mencatat informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengar. Jadi mencatat poin-poin pentingnya. Yang ketiga, menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengar. Jadi setelah dicatat, dibuat kesimpulannya. Ini materi kita yang ketiga, simpulan isi pidato persuasif. Ada dua. Yang pertama, langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif. Yang kedua, aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Kita lihat langkah-langkah dulu. Ini langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif. Yang pertama, ini ada 6 ya. Yang pertama, memusatkan pikiran. Kenapa di sini dikatakan memusatkan pikiran? Fokus pikiran kalian pada pidato yang kalian tonton atau yang kalian baca, ya, atau yang kalian dengar. Jangan ketika mendengarkan pidato kalian sambil bermain handphone atau sambil bercanda dengan adik kalian atau sambil diomelin mama kalian. Jangan seperti itu. Jadi harus kan betul-betul memusatkan pikiran. Jadi fokus pikiran kan hanya mendengarkan atau membaca atau menyimak pidato yang disampaikan. Langkah yang kedua, menyiapkan alat tulis. Ini berupa buku, pensil, atau ballpoint. Untuk apa? Untuk nanti di bagian yang keempat. Yang ketiga, mendengarkan atau membaca pidato persuasif. Jadi didengarkan atau jika emang kalian menemukan teks, tapi lebih bagus untuk pidato persuasif ini kalian menonton secara langsung di YouTube. Dan yang keempat, mencatat
pokok-pokok pidato yang berupa informasi ketika melihat atau mendengarkan pidato. Ini guna dari alat tulis yang disiapkan di bagian kedua tadi. Dan yang kelima, menyimpulkan isi pidato persuasif yang didengar atau yang dibaca. Setelah mencatat, disimpulkan. Setelah itu, dan yang keenam, menulis simpulan pidato persuasif dalam beberapa kalimat. Sampai di sini Ibu harap kalian paham. Dan yang berikutnya, aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Ini ada 3. Yang pertama, simpulan harus memuat pokok pikiran pidato. Yang kedua, simpulan tidak menyimpang dari isi pidato. Jadi simpulan yang kalian sampaikan betul-betul tentang topik yang kalian dengar saat itu. Jadi tidak melenceng kemana-mana. Jadi kalian tidak membuat topik tersendiri di pidato orang yang kalian dengar. Jadi kalian hanya membuat simpulan dari topik yang kalian dengar saat itu. Jadi tidak perlu ditambahkan dengan hal yang lain. Yang ketiga, simpulan bukanlah komentar, melainkan ringkasan isi pidato. Nah, ini yang sangat penting. Pada bagian simpulan, itu bukan berupa komentar. Jadi, kalian tidak mengomentari penampilan si orator ini tadi, tetapi kalian membuat ringkasan dari isi pidato yang disampaikan oleh orator itu tadi. Nah, ini untuk tugas kedua, karena kemarin sudah Ibu berikan tugas yang pertama. Untuk bab 2, tugas yang kemarin agak-agak simple dan mudah. Nah, yang tugas yang kedua ini akan memakan waktu yang agak lumayan lama. Jadi cukup lama nanti, mungkin karena kalian harus menonton. Setelah kalian menonton videonya, kalian harus membuat laporan seperti ini. Nanti silahkan dikirim di Google Classroom, batasnya sampai jam 5 sore. Ibu harap jam 5 itu selesai. Ingat, ketika siswa mengirim tugas tepat waktu, Ibu akan setiap tugas yang dikirim tepat waktu, Ibu akan memberikan bonus nilai. Baik, nanti silahkan kalian tonton pidato persuasif dari pokoknya pidato tuh banyak jenisnya, tetapi kalian harus nanti menonton pidato persuasif di YouTube, terserah apa saja itu, pokoknya nanti kalian cari pidato persuasif. Nah, yang kalian catat nanti, tema pidato ini bebas, apakah temanya tentang hiburan, apakah olahraga, apakah isu, apakah politik, atau tentang krisis, terserah kalian, topiknya bebas, temanya bebas. Oke. Untuk bagian atas nanti Ibu minta nanti tambahan untuk bagian atasnya. Nanti kalian buat judul dari channel YouTube yang kalian tonton itu. Jadi Ibu bisa pastikan ini benar atau tidak. Jadi nanti di atas, bagian atas kalian buat judulnya. Setelah itu di bagian bawah tema pidato, temanya disesuaikan dengan pidato yang kalian tonton. Yang ketiga, karena tadi di atas ada judul, jadi yang ketiga, pembicara ini orator, orang yang menyampaikan pidato. Silakan kalian tulis namanya nanti. Nah, untuk waktu tayang atau siar itu bisa kalian lihat nanti di bagian bawahnya itu ada waktu publis. Di situ ada dibuat catatan, ada tanggal kapan video tersebut di share ya. Nanti kalian catat. Untuk pukulnya tidak usah, jadi yang kalian nanti catat hanya tanggal, bulan, dan tahunnya waktu video tersebut dipublis. Yang berikutnya, bentuk sapaan yang digunakan. Bentuk sapaan yang digunakan itu apa? Apakah hai, apakah halo, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, bla 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 bla.
Nah, untuk bentuk salam yang digunakan, ini bentuk salam keagamaan apa yang dipergunakan? Apakah bentuk salam dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha? Nanti ini ya pokoknya yang disampaikan, salam yang disampaikan oleh orator itu yang kalian tulis, jangan membuat salam tersendiri ya. Yang berikutnya ini bagian pokok pentingnya, silakan kalian buat rangkuman dari pendahuluan yang disampaikan oleh orator. Rangkuman jadi terdiri dari beberapa kalimat. Isi, nah untuk bagian isi juga kalian nanti buat rangkuman dari isi yang disampaikan oleh orator ini. Jika tidak cukup beberapa kalimat, boleh dibuat dalam bentuk paragraf. Dan bagian yang terakhir, penutup. Nah, penutup tadi sudah Ibu jelaskan di awal tadi apa saja yang ada di bagian penutupnya itu. Nah, itu yang kalian buat ringkasannya. Jadi tidak perlu semua yang diucapkan oleh orator kalian catat, jadi kalian buat ringkasan saja. Baik, materi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Semoga kalian paham. Jika tidak paham, silakan ditanyakan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.